Baik, kita teruskan materi pembelajaran Smart PLS ya, dengan penggunaan Smart PLS. Di sini kita akan bahas bagaimana kalau ada variabel intervening. Nah, di sini sudah saya pilih, oke, cara cara ngambil filenya sama seperti tadi ya, tentang membuat proyeknya dan sebagainya. Ini sudah saya pilih file yang kira-kira bisa digunakan untuk mengilustrasikan adanya variabel intervening. Ya. Oke, ini saya pinjam datanya Mas Gendro Yono. Ya. Terima kasih Mas Gendro. Jadi kita gunakan data beliau untuk memberikan ilustrasi bagaimana bekerja dengan adanya variabel intervening. Nah, di sini eh, kita akan berikan ilustrasi dulu pada variabel pada indikator X11 sampai X13 itu adalah indikator pengawasan melekat. Nanti kan kita hubungkan dengan variabel eh, apa namanya exogen latent variabel pengawasan melekat yang nilainya itu kalau dari skalanya, skala ordinal, satu itu eh, longgar, sangat longgar, dua longgar, tiga sedang, empat ketat, dan lima sangat ketat. Ya, oke. Nah ini sebetulnya sudah gabungan nilai beberapa itu. Jadi kalau eh, ini merupakan total dari sub dari ini. Ya. Kemudian eh, yang kedua struktur gaji X21, X22, X23 ini struktur gaji. Eh, Awalnya menggunakan skala ordinal ini ya, satu sangat tidak bagus, dua tidak bagus, tiga bagus, empat bagus sekali, lima sangat bagus sekali. Kemudian yang X3 ini 31, 32, 33 itu skala ordinal juga. Satu sangat tertutup, ini jenjang karier, satu sangat tertutup, dua tertutup, tiga sedang, empat terbuka, lima sangat terbuka. Nah, semuanya merupakan variabel eksogen. Ya. Kemudian motivasi X41, X42, X43 itu adalah skala ordinal juga yang artinya satu setuju, dua kurang setuju, tiga kadang-kadang, empat setuju, dan lima sangat setuju. Nah, oke. Okay. Dan sedangkan kinerja pegawai Y-nya ini skala rasio, ini persentase capaian target. Capaian target. Nah, oke, kita gambarkan dulu hubungan antar variabelnya. Begini, yang pertama adalah waskat. Jadi waskat itu di sini, ini waskat. Ya, saya gambarkan begini saja. Nah, nanti kita ganti filenya. Kemudian yang kedua adalah struktur gaji. Ya, struktur gaji di sini. Gaji di sini. Ya. Yang ketiga adalah jenjang karier. Jenjang karier di sini. Yang keempat motivasi. Motivasi di sini misalnya. Kita gambarkan di sini. Motivasi. Dan yang kelima adalah kinerja pegawai. Kinerja pegawai di sini. Oke. Nah, sebelumnya kita ganti dulu. Kita ganti biar ingat ini adalah waskat. Pengawasan melekat kalau mau panjang. Pengawasan melekat. Ya. Kemudian di sini adalah struktur gaji, rename, struktur gaji, ini jenjang karier, ya, jenjang karier, kemudian ini motivasi, motivasi,
yang terakhir kinerja pegawai. Ini kinerja pegawai. Kedua, kinerja pegawai. Oke. Kemudian kita hubungkan masing-masing, jangan sampai salah ya, satu semua ini, satu subscript pertamanya 1, X11, X12, X13 ke pengawasan melekat, X21, 22, 23 ke struktur gaji, X31, 32, 33 itu ke jenjang karier, X41, 42, 43 ini ke motivasi. Sedangkan Y-nya ini ke sini ya. Kita pindah kanan biar agak elok dikit melihatnya. Kemudian hubungan antar variabel kita gunakan tanda panah ya. Dari pengawasan melekat ke kinerja pegawai ya. Dari struktur gaji ke kinerja pegawai. Dari jenjang karier ke kinerja pegawai ya. Kemudian dari motivasi ini, dari jenjang karier ini, apakah motivasi ini sebagai variabel intervening? Kita lihat dulu hubungannya begini ya. Dan dari motivasi kita hubungkan ke kinerja pegawai ya. Nah, setelah itu kita jalankan, kita run calculate PLS algorithm ya. Ini dengan default saja, kita tidak usah merubah itu, dan kita dapatkan hasil ini ya. Dapatkan hasil ini. Sekali lagi, ini adalah pengaruh langsung. Ini pengaruh langsung ya. Pengaruh langsung dari pengawasan melekat ke kinerja pegawai 0,274. Kalau pengawasan melekatnya naik, kinerja pegawainya juga naik ya. Jangan diinterpretasikan nilai ini ya, yang jelas tandanya saja. Kalau di sini naik, di sini naik. Demikian juga kalau di sini jenjang karier naik, justru kinerja pegawainya turun. Jangan nih kalau jenjang karier naik, jangan dia sudah lupa diri ya, malah malas-malasan dan sebagainya. Harapannya tentunya juga jenjang kariernya naik, tentunya kinerjanya juga naik. Sampai ada terjadi begini, pasti harus ada pembahasan lebih jauh dari itu. Struktur gaji naik, kinerja pegawai mestinya juga naik ya. Dan di sini motivasi, apakah motivasi ini sebagai variabel intervening apa enggak? Tapi sebelumnya kita lihat dulu laporannya, laporan dalam bentuk defaultnya di sini. Pertama kita lihat outer loadingnya. Outer loading ya. Ini menunjukkan bahwa apakah masing-masing indikator itu signifikan apa enggak, valid apa enggak. Kita lihat di sini semuanya nilainya di atas 0,5. Di atas 0,5 ya. Untuk variabel-variabel jenjang karier, motivasi, pengawasan melekat, dan struktur gaji semua di atas 0,5. Oke. Bagaimana kalau kita lihat cross loadingnya? Cross loading ya. Nah, ini ingat jenjang karier tadi itu di X1 ya. Jenjang karier tadi di X1 ya. 994, sorry. Bukan. Pengawasan melekat paling atas ya. Paling atas itu pengawasan melekat X1 994. Nah, ini kalau kita lihat 994 ini paling tinggi di antara X11 ya. Nah, jadi valid. Kemudian berikutnya valid, berikutnya lagi kalau kita bandingkan juga tidak ada yang lebih besar dari 0,94. Artinya X11, X12, dan X13 merupakan indikator yang valid bagi pengawasan melekat. Kemudian X2 itu struktur gaji. Struktur gaji ini 94 kita bandingkan dengan yang lain ke bawah ke sana ya. 95 kita bandingkan ke sebelah kiri tetap lebih paling besar. 93 juga. Jadi ini X21, 22, 23 merupakan indikator yang valid juga. Nah, kemudian
oh sorry, 22 ini berhati-hati ya. X22 ini 953, sebetulnya ada 98 nih. Nah, berarti ini indikator yang tidak valid. Statusnya tidak valid di sini karena ada nilai yang lebih besar daripada itu, yaitu 985 ya. Berbesar di situ. Sedangkan kalau kita mesti periksa yang lain, 31 sampai 33 itu valid, X41 sampai 43 valid, oke, semuanya valid, Y-nya juga valid. Oke. Nah, jadi ada satu yang tidak valid yaitu X22. Salah satu indikator dari struktur gaji. Bagaimana kalau kita lihat apa namanya overview? Ya, AVE-nya ini, AVE-nya menunjukkan semuanya di atas, khususnya variabel-variabelnya. AVE-nya menunjuk kecuali kinerjanya. Kita ngelihatnya kinerja nggak usah, karena ini variabel dependen. Selain variabel dependen yang independen ini, ya, memiliki nilai di atas 0,5 semua. Jadi AVE-nya di atas 0,5, dia merupakan indikator yang valid. Mengenai reliabilitasnya, nih, composite reliability-nya juga nilainya 0,9, di atas 0,5 juga. Jadi juga reliable. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kembali ke kembali ke tampilan sebelumnya, ya. Ini kalau X22-nya itu kita cut, ya. Kita ke X22-nya kita hilangkan, tidak masukkan dalam model, ya. Oke. Ini dimatikan. Ya. Kita delete dari model, ya. Kemudian kita running lagi. Kita running lagi, ya, calculate base algorithm, ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini setelah indikator yang nggak validnya dibuang. Nah, kita juga bisa melakukan bootstrapping. Bootstrapping itu kalau kita pilih ini, ya, bootstrapping di sini, memperbanyak sampel di sini. Ini bisa defaultnya 5000, ya, defaultnya 5000, basisnya 100. Kita bisa rubah jadi berapa ribu, terserah. Ini memang at least kita ini saja 5000, kita klik finish, maka hasilnya adalah seperti berikut. Jadi dia nambah sampel, ya. Dia nambah sampel sampai 5000. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang sudah berubah, ya. Sudah berubah, bukan 0, di sini bukan angka kecil lagi, sudah puluhan angkanya, ya. Nah, jadi saya seperti itu. Kalau kita lihat dari struktur korelasinya tadi, jadi kita lihat lagi reportnya, nah sini ya, kita lihat struktur model equation-nya di sini. Oke, satu itu menunjukkan langsung, ya, satu menunjukkan jadi kinerja pegawai, ya, dari jenjang karier langsung, dari jenjang karier ke motivasi ada juga dan sebagainya, ya. Nah, sekarang bagaimana ngelihat apa namanya indikator tadi signifikan apa enggak, ya. Sorry, moderating variable tadi signifikan apa enggak, ya. Nah, itu betanya koefisien jalurnya signifikan apa enggak. Ini tadi kita lihat di sini outer loading, ya. Ini outer loadingnya, ya. X11 ini bisa digeser. Nah, ini hasilnya, ya, signifikan apa enggaknya. Nah, di statistiknya ini. Nah, oke. Ini apa namanya? Indikator-indikator dari pengawasan melekat, indikator dari struktur gaji dan sebagainya. Nah, ini nilai min-nya, standar deviasinya di sebelah kanannya dan sebagainya, ya. Ini outer weight. Nah, ini part koefisiennya.
dapat koefisiennya. Nah, oke. Ini total efeknya. Kita lihat dari struktur gaji ke motivasi, dari motivasi ke ini mana? Ya, ini dari jenjang karier ke kinerja pegawai, ya, min 0,9. Original sampelnya, ya. Kemudian sampel minnya, standar deviasinya, standar errornya, T statistiknya. Ya, T statistiknya 3. Ya. Kayaknya yang nggak signifikan, yang kecil nilainya 0,9 itu adalah yang ketiga. Nah, pengawasan melekat ke kinerja pegawai. Pasca ke kinerja pegawai. Nah, tidak signifikan. Karena nilai T-nya terlalu kecil. Ini nilai terlalu kecil. T statistiknya 0,9. Ya. T statistiknya 0,9. Oke. Total effect. Total effect min. Nah, ini kita lihat spesifikasi modelnya. Nah, jadi uji indikator, uji strukturalnya bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap satu indikator ternyata tidak valid, yaitu X22 ya, karena tidak loyal terhadap variabel laten induknya. Adapun uji composite reliability-nya tadi menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan karena nilai loading-nya di atas 0,7, ya, semua reliable. Ya. Khusus variabel kinerja tidak dilakukan pengujian karena hanya memiliki satu indikator, ya, kinerjanya kan. Nah, oke. Nah, motivasi ini koefisien korelasi. Kita lihat di mana koefisien korelasinya. Di manifest ini kinerja. Ya. Oke. Ini sih nggak ada. Ini bukan koefisien korelasi. Ya. Nah, data preprocessing. Ini hasil-hasil outputnya ya. Hasil outputnya. Ini data awalnya, model spesifikasinya, kemudian ini ukurannya, measurement model specification. Jadi yang ada min 1 itu, ya, yang ada kaitannya jenjang karier nih, jenjang karier di X31, X32, X2 ya. X31, 32, 33. Kinerja pegawai di Y1 sebagai ini cuma keterangan doang. Ya. Oke. Nah, ini saja yang ada hubungannya ya. Nah, ini. Oh, sorry. Ini belum dihubungkan. Jadi kita run sekali lagi. Kalau kita menghubungkan, kita balikkan dulu, kita hubungkan di sini antara motivasi ke sini. Oh, hilang ya. Pantesan dicari nggak ada tadi ya. Ke PLS algorithm kita jalankan. Nah, pantesan tidak ada di sana ya. Oke, ini rapotnya default. Nah, defaultnya, overview-nya, jadi motivasi ada nih ya, motivasi ada, path koefisiennya. Nah, ini path koefisiennya ke kinerja pegawai min ya. Ini kalau kita lihat path koefisiennya, oke. Outer loading-nya tadi sudah. Nah, kita lihat bagaimana kalau latent variable correlation-nya. Korelasi ini antara motivasi dengan kinerja. Motivasi dengan kinerja 0,226 ya. Nah, motivasi dan kinerja 0,226. Nah, pengaruh langsungnya, kalau pengaruh langsungnya ya, pengaruh langsungnya di sini misalnya koefisiennya motivasi ke kinerja
min 0,4157. Min 0,4157. Ya. Nah, itu signifikan apa enggak? Nanti bisa dilihat dari mestinya di overview. Ya. Overview di sini. Nah, nilai oke, nggak ada korelasinya di sini. Di sini korelasinya itu di sini ini, ya. Nah, korelasinya 0,2, ini kecil juga nih, ya. Oke. Nah, di outer loading. Jadi yang jelas kita lihat di sini hanya saja ini kelemahannya Smart PLS ini tidak gampang digunakan untuk membaca hasil. Jadi ya, ini pengaruh total yang ada itu pengaruh total effect kan gini ya, total effect. Jadi pengaruh total dari motivasi ke kinerja, ini min 0,06, kecil banget ya. Nah, jadi bisa saja ini tidak signifikan, ya, tidak signifikan, sangat kecil dari motivasi ke kinerja. Jadi pengaruh intervening variabelnya ini, betanya ini hampir bisa dikatakan tidak signifikan. Oke ya, mungkin dengan contoh lain kita bisa memberikan gambaran bagaimana bekerja dengan Smart PLS. Nah, setidaknya ada gambaran untuk itu. Ya, ini X2-nya belum dihilangkan. Kalau X2-nya dihilangkan, ya, nanti di run lagi, ya, hasilnya seperti apa, bisa delete gitu aja ya, Nah, ini jangan lupa kalau waktu delete ini hilang. Tambahkan lagi sini. Oh sorry, panah dulu gambarnya, kita klik nih ya, baru kita run. Calculate PLS algorithm, oke, finish ya. Nah, sekarang pengaruh langsungnya min 0,16 ya. Reportnya default. Nah, total effect. Nah, dari motivasi kinerja min 0,15 ya. Jadi yang ada pengaruh langsung ke kinerja ini ya, semua ada kecuali dia sendiri. Ini sangat kecil nih, dan pengaruhnya negatif lagi. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini pengaruhnya negatif ya. Jadi ini min 0,9, ini 0,8, ini hanya hampir 0,2. Nah, kalau kita bootstrapping, hasilnya tentunya ya masih sejalan dengan itu ya, hanya angkanya bukan min 0,16 lagi ya. Nah, oke, angkanya jadi positif nih, 0,454 ya, 0,454 ya. Oke, jadi ini sebagai variabel intervening ya, motivasi. Jadi kalau untuk menganalisis variabel intervening itu posisinya seperti ini ya. Jadi selain struktur gaji dan jenjang karir ini diintervene oleh motivasi ini ya, kita lihat apakah bagaimana hubungan antara motivasi ini terhadap kinerja sendiri, signifikan apa enggak ya. Nah, kalau signifikan berarti motivasi ini mengintervene dari struktur gaji dan jenjang karir ini. Oke. Nah, kita lihat signifikannya tadi. Koefisien ini signifikan, nilainya mestinya disajikan dengan nilai T. Dengan T ya. Oke. 4. Mestinya di sini yang menaruh nilai T ini ya. Ada min, standar deviasi, dan nilai T-nya ya. Oke.
Misalnya motivasi kinerja. Yang angka ini, kita lanjutkan ke sebelah kanannya. Nah, itu posisi keberapa sih? 1, 2, 3 ya. Posisi ketiga, nilai T-nya sangat kecil. Nah, ini tidak signifikan. Jadi, motivasi tidak signifikan, tidak mengintervene antara variabel struktur gaji dan jenjang karir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan latihan data yang lain bisa menambah wawasan bagaimana menggunakan dan menginterpretasikan hasil dari Smart PLS ini. Terima kasih.